Puji Tuhan, pagi ini kita kedatangan tamu saudara ya yang tadi malam berbagi firman dalam perayaan Natal. Mimbar selanjutnya saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Alia Makarawong. Kami tukar tempat dulu saudara ya. Mari Pak Pendeta silakan. Baik, puji Tuhan. Shalom semua Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada dan mengikuti program ini. Saya percaya Tuhan hadir bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya ketika kita buka hati buat Tuhan, maka ada sesuatu yang terjadi. Kita percaya bahwa Tuhan mau melawat kita. Thank you, terima kasih buat Bapak Pendeta Yohanes Naftali dan semua rekan-rekan di Jombang ini yang telah memberi kesempatan dan kepercayaan untuk saya bisa berbagi sesuatu. Dan saya bersyukur tentunya sukacita bisa berbagi bersama dengan saudara-saudara sekalian. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin membagikan, tentu masih di dalam momen-momen Natal di mana kita hari-hari ini berada. Kita ada di momen-momen Natal dan untuk itu saya ingin membagikan sebuah peristiwa atau kisah dari kelahiran Tuhan Yesus tentunya. Dan kita ingin menarik beberapa prinsip penting dari kisah ini. Itu sebuah kisah yang tidak asing buat kita. Mari sama-sama kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang kedua. Injil Matius pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Tentu ini kisah yang kita sama-sama kenal, sama-sama tahu. Dalam peristiwa atau perayaan-perayaan Natal, kisah ini banyak disampaikan. Lewat drama, lewat pemberitaan firman Tuhan dan lain sebagainya. Tapi nggak ada salahnya kalau kali ini kita lihat lagi kisah ini dalam Matius pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem di tanah Yudea, Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka pergi ke Bethlehem. Mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kisah ini sekali lagi bukanlah kisah yang asing buat kita. Dalam perayaan Natal kita tentu tahu tentang kisah ini. Tapi ada hal yang penting di balik kisah dan peristiwa para Majus ini yang saya mau coba sharing kepada saudara dalam kesempatan saat ini. Bahwa siapa orang Majus ini? Orang Majus ini bukanlah orang biasa. Mereka adalah orang-orang yang
sukses. Mereka adalah orang-orang yang telah punya pencapaian-pencapaian hebat dalam hidup mereka. Mereka bukan orang-orang sembarangan. Mereka adalah bangsawan, mereka adalah raja-raja yang datang dari timur. Mereka punya pengetahuan, mereka punya kepintaran, mereka punya ilmu pengetahuan yang dikuasai. Mereka adalah para cerdik cendikia. Jadi mereka bukan orang biasa, mereka bukan kalangan biasa. Tapi dengan semua atribut, dengan semua pencapaian-pencapaian yang mereka miliki, itu tidak pernah menghalangi mereka untuk mereka melakukan sebuah perjalanan yang begitu panjang. Pengetahuan mereka, ilmu yang mereka pelajari telah membawa mereka untuk mengerti bahwa ketika mereka mempelajari ada satu bintang yang muncul. Ini bukan bintang biasa. Ini bintang yang spesial, ini bintang yang istimewa. Yang mereka tahu kalau bintang ini muncul, ada seorang raja yang besar. Bukan raja sembarangan, karena ini juga bukan bintang sembarangan. Berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki, mereka pelajari bahwa kalau bintang ini muncul, ada seorang pembesar, seorang raja yang melebihi siapapun yang akan lahir. Itu sebabnya mereka melakukan perjalanan, mereka berusaha untuk mencari dan menemukan raja yang lahir itu dari bintang yang mereka pelajari. Dan kita sama-sama tahu mereka melintasi perjalanan yang tidak mudah tentunya. Ya. Saya percaya ini bukan 3 orang. Kalau mereka 3 orang saja riskan sekali untuk melakukan perjalanan hanya 3 orang. Kita kadang-kadang kan bilang para Majus ini 3 itu karena kita terjajah dengan kartu-kartu Natal tempo dulu ya. Kalau di kartu Natal digambarkan cuma 3. Mungkin 3 itu karena diasumsikan dari persembahan mereka emas, kemenyan, dan mur. Tapi yang pasti ini bukan 3 orang saudaraku ya. Mereka ini para pembesar, mereka ini raja bangsawan. Tentu mereka membawa rombongan saudaraku. Jadi mereka tidak bertiga. Mereka melintasi perjalanan yang tidak mudah sekali lagi. Mereka harus melewati mungkin badai di gurun. Mereka mungkin melewati begitu banyak hal. Tapi tidak mengurangi hasrat mereka untuk mereka mencari dan menemukan raja yang lahir. Dan ketika mereka sampai di Bethlehem, di Yerusalem, mereka bertemu dengan Raja Herodes. Raja Herodes kaget. Lalu singkat cerita kita sama-sama tahu kemudian Herodes berpura-pura untuk ingin tahu dan ingin datang menyembah raja yang lahir melalui para Majus ini. Para Majus diminta untuk lebih dulu untuk menemukan raja itu. Lalu kemudian betul sekali akhirnya para Majus ini bisa berjumpa dengan bayi Yesus. Dan mereka sangat bersuka cita katanya. Dan yang menarik adalah di akhir daripada kisah ini para Majus dituntun Tuhan. Bukan ke jalan yang tadi, bukan kepada jalan sebelumnya, bukan kepada jalan Herodes, bukan kepada jalan yang mereka tempuh dan lalui sebelumnya. Tapi yang luar biasa, Tuhan telah memberikan sebuah jalan yang baru kepada mereka. Tuhan memberikan jalan yang lain kepada mereka. Nah, prinsip kebenaran penting apa yang kita bisa angkat dari peristiwa para Majus ini? Saya cuma mau beritahu kepada saudara bahwa kita sedang menghadapi satu situasi dunia yang tidak lebih baik. Tahun 2024 yang akan kita jejaki sebentar lagi. Saya percaya bukan tahun yang mudah untuk kita lewati. Saya bukan meramal, saya bukan memprediksi ya. Tapi saya membaca firman Tuhan dan firman Tuhan sudah katakan bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tidak mudah saudara. Kedepan ini percayalah. Situasi dan keadaan-keadaan yang kita akan hadapi tidak akan jauh lebih mudah. Situasinya, keadaannya akan bertambah sulit. Tapi ini yang saya mau saudara yakini bersama-sama. Bahwa mungkin situasinya tidak akan lebih baik. Keadaan-keadaannya mungkin semakin tidak pasti dan tidak menentu. Tapi yang pasti adalah kita punya Tuhan yang janjinya pasti. Kita punya Tuhan yang selalu ada buat kita. Kita punya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan dan biarkan kita. Nah, saya mempercayai lewat peristiwa atau lewat kisah ini. Tahun-tahun ke depan atau hari-hari ke depan adalah hari-hari di mana kita akan melihat ada jalan keluar. Ada jalan yang baru yang Tuhan akan berikan kepada kita.
tahun 2024 yang akan kita masuki sebentar lagi. Mungkin bukan tahun yang gampang untuk dilewati. Ada banyak tantangan mungkin. Ada banyak musim-musim yang sulit mungkin. Tapi percayalah, Tuhan selalu punya jalan bagi kita. Tuhan selalu pasti buka jalan buat kita. Itu yang saudara perlu yakini hari ini. Itu yang perlu saudara percayai hari ini. Percayalah saudara. Tuhan selalu pasti punya jalan buat kita. Dia tidak akan pernah biarkan kita. Dia gak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Selalu ada jalan yang Tuhan siapkan buat kita. Karena Alkitab yang bilang bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Yang tidak akan melampaui kekuatanmu. Di saat kita mengalami pencobaan, di saat kita mengalami situasi, masalah, mungkin hal-hal yang sulit, tantangan-tantangan. Alkitab berkata bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar demi jalan keluar. Seperti para Majus, menemukan jalan yang lain. Mereka kembali ke tempat mereka bukan dengan jalan yang lama. Itulah Tuhan kita. Tuhan selalu mempunyai jalan yang baru buat kita. Saya percaya ke depan ini, waktu kita memperingati Natal, merayakan Natal, kalau saudara mengalami sang Natal itu, selalu ada jalan baru yang Tuhan akan berikan. Tahun yang baru yang akan kita jejaki sebentar lagi, saya percaya akan ada jalan-jalan yang baru. Jalan yang baru buat bisnis saudara, jalan baru yang Tuhan sediakan buat masalah-masalah saudara. Mungkin saudara gak pernah pikirkan tadinya. Tapi itu pasti Tuhan kerjakan, Tuhan bisa bukakan, Tuhan bisa sediakan jalan di depan kita. Apa kuncinya, saudara? Bagaimana kita bisa melihat jalan-jalan baru yang Tuhan berikan? Bagaimana kita bisa melihat jalan keluar demi jalan keluar yang Tuhan sediakan buat kita? Kita belajar dari para Majus. Ada dua prinsip penting yang saya mau bagikan dalam kesempatan ini kepada saudara. Kita belajar dari para Majus untuk kita bisa melihat hari-hari ke depan, tahun ke depan akan menjadi tahun yang penuh kemenangan yang kita jejaki. Ada jalan-jalan baru yang Tuhan siapkan buat kita. Prinsip yang pertama, untuk kita bisa menemukan jalan keluar, untuk kita bisa menemukan jalan-jalan baru yang Tuhan sediakan buat kita. Itu yang seringkali saya bilang, mungkin jalan Tuhan itu bukan jalan yang menyenangkan, tapi jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik buat kita. Jalan Tuhan mungkin bukan jalan yang menyenangkan buat daging kita, tapi jalan Tuhan selalu adalah jalan kemenangan demi kemenangan. Nah, bagaimana kita bisa menjejaki jalan-jalan yang Tuhan berikan buat kita ini? Bagaimana kita bisa menemukan jalan baru yang Tuhan siapkan buat kita? Prinsip yang pertama kita belajar dari para Majus adalah, para Majus ini adalah orang-orang yang memiliki hasrat. Orang-orang yang memiliki rasa haus. Orang-orang yang memiliki sebuah kerinduan yang besar. Sebuah passion, sebuah desire yang kuat dalam diri mereka. Sudah bisa bayangkan, saudara. Saya katakan tadi di awal, mereka bukan orang-orang biasa. Mereka orang-orang yang sukses. Mereka orang-orang yang kaya. Mereka orang-orang yang sudah punya pencapaian-pencapaian dalam hidup mereka. Mereka punya ilmu pengetahuan. Mereka dihormati. Mereka punya kehidupan yang nyaman. Tapi semua yang mereka miliki itu, semua yang mereka telah capai dalam kehidupan mereka itu, tidak membuat mereka kehilangan rasa haus untuk bertemu dan berjumpa dengan sang raja yang lahir itu. Hari ini, apakah saudara punya passion, saudara punya hasrat, saudara punya kehausan yang sama seperti para Majus ini? Rasa haus itulah yang membuat para Majus ini menempuh perjalanan, sekalipun perjalanan itu tidak mudah. Mungkin mereka harus melewati begitu banyak tantangan, kesulitan, hal-hal yang tidak menyenangkan dalam perjalanan mereka. Tetapi semua itu teratasi. Kenapa? Karena mereka punya rasa haus, mereka punya kerinduan, mereka punya hasrat yang kuat kepada sang raja yang mereka lihat dari bintang yang muncul itu. Hari ini, saya tidak tahu situasi Bapak Ibu. Saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu Saudara. Tapi pertanyaan penting yang perlu kita renungkan hari ini. Masihkah kita memiliki rasa haus kepada Tuhan? Masihkah kita memiliki sebuah kerinduan? Masihkah kita memiliki hasrat yang kuat kepada Sang Raja, Sang Natal itu, yaitu Yesus Kristus? Ataukah hari ini saudaraku,
Karena semua pencapaian-pencapaian, karena rutinitas-rutinitas kita. Mungkin karena saudara mungkin dalam keadaan yang nyaman, atau mungkin saudara sudah sukses, saudara punya pencapaian-pencapaian, saudara sudah memiliki banyak hal dalam hidup saudara. Lalu kemudian kita menjadi nyaman dan kita mulai kehilangan rasa haus kita kepada Tuhan. Atau mungkin saudara hari ini sedang menghadapi masa-masa yang berat. Saudara sedang melewati musim-musim yang sangat menekan hidup saudara. Itu yang membuat sampai akhirnya gini, saudara udah mulai kehilangan rasa haus sama Tuhan itu. Tekanan, persoalan, kesulitan, masalah telah membuat saudara kehilangan rasa haus. Saudara cuma haus sama jawaban. Saudara cuma haus untuk melihat bahwa masalah saudara selesai. Tapi masihkah saudara punya rasa haus sama Tuhan di tengah-tengah situasi dan masalah-masalah hidup saudara? Hari ini belajarlah dari para Majus. Jangan pernah kehilangan rasa haus sama Tuhan. Jangan pernah kehilangan kerinduan sama Tuhan. Apa sih rasa haus itu? Rasa haus itu ya sama, kalau kita haus, kita kepengennya apa sih? Kita gak mau dikasih yang lain. Kalau kita haus, satu aja keinginan kita, kerinduan kita. Kita kepingin air, kita kepingin minum. Orang yang haus itu gak butuh yang lain. Kalau kita haus banget, yang kita butuhkan apa? Air, gak ada yang lain. Apapun akan kita lakukan, demi apa? Rasa haus itu terpuaskan dalam hidup kita. Dan kebutuhannya gak ada yang lain. Bukan makanan, bukan kesenangan, tapi air. Sama saudaraku. Ketika saudara punya rasa haus sama Tuhan, itu artinya apa sih? Gak ada yang lain yang saudara rindukan. Gak ada yang lain yang saudara inginkan. Cuma Tuhan dalam hidup saudara. Nah, masih enggak rasa haus sama Tuhan itu ada dalam hidup saudara? Seringkali, sekali lagi yang saya bilang, rutinitas, masalah, atau mungkin bahkan pencapaian, kesuksesan, kenyamanan kita telah menggerus rasa haus kita sama Tuhan. Mungkin kita masih datang ke gereja. Mungkin kita masih melakukan ritual-ritual rohani kita. Tapi kita melakukannya hanya karena kewajiban. Kita melakukannya karena rutinitas kebiasaan semata. Sebenarnya udah gak ada rasa haus. Kita gak melakukannya lagi dengan sebuah rasa haus. Sebuah kerinduan sama Tuhan. Saya percaya saudara, kalau saudara punya rasa haus sama Tuhan, saudara punya kerinduan sama Tuhan, apapun yang terjadi, yang saudara inginkan adalah pribadi Tuhan dalam hidup saudara. Jangan sampai kehilangan rasa haus. Karena dengarkan statement saya ini. Titik yang paling berbahaya dalam kehidupan kita adalah ketika kita kehilangan rasa haus sama Tuhan. Kondisi yang paling berbahaya dalam kehidupan kita adalah ketika kita kehilangan rasa haus kita sama Tuhan. Apapun hari ini kondisi saudara. Doa saya buat saudara adalah supaya saudara terus memiliki rasa haus, kerinduan, dahaga kepada Tuhan. Gak ada yang lain selain Tuhan. Sehingga teriakan batin saudara adalah teriakan yang sama dengan teriakan pemazmur Daud. Dia katakan, yang kuingini di bumi ini cuma Tuhan. Sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap, keinginanku, kerinduanku yang kuingini cuma Tuhan dalam hidupku. Sama seperti teriakan Rasul Paulus. Yang ku kehendaki ialah mengenal Engkau Tuhan, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Paulus punya pencapaian-pencapaian yang hebat dalam kehidupannya sebagai pribadi. Tapi Paulus berkata, semua itu kuanggap sampah. Karena aku rindu, aku ingin mengenal Yesus. Itu melebihi dari semuanya. Saya berdoa supaya rasa haus ini terus tumbuh dalam hidup kita. Jangan pernah kehilangan rasa haus kita sama Tuhan. Karena Alkitab yang berkata, firman Tuhan yang berkata, hanya orang yang punya rasa haus dan lapar kepada Tuhan, merekalah yang akan dipuaskan. Doa saya buat saudara, supaya saudara jadi orang-orang yang terus menerus dipuaskan oleh Tuhan. Dan ingat, Tuhan hanya memuaskan orang yang punya rasa haus sama Tuhan. Jadilah seperti para Majus yang selalu punya rasa haus sama Tuhan. Itu sebabnya waktu mereka punya rasa haus kepada Tuhan,
Kerinduan mereka bukan kepada yang lain. Rasa haus mereka bukan kepada yang lain, bukan kepada kesuksesan, bukan kepada kenyamanan, bukan kepada kesenangan hidup. Rasa haus mereka bukan pada posisi, jabatan, atau kekayaan. Rasa haus mereka bukan kepada kedudukan organisasi. Rasa haus mereka bukan kepada sekedar keinginan mereka semata. Tapi rasa haus mereka kepada Sang Raja yang lahir itu. Dan waktu mereka punya rasa haus kepada Sang Raja itu, mereka melihat ada jalan keluar demi jalan keluar yang Tuhan siapkan buat mereka. Yang kedua, apa prinsip yang kita bisa pelajari? Kenapa para Majus ini akhirnya melihat jalan baru yang Tuhan siapkan buat mereka? Kalau saudara membaca tadi ayat-ayat Alkitab, firman Tuhan ini dengan teliti, saudara akan melihat beberapa kali ditulis bahwa mereka melihat. Jadi mereka sampai ke Yerusalem karena mereka melihat bintang itu. Dan waktu mereka melihat bintang itu kembali muncul di Yerusalem, mereka bersuka cita. Berulang kali saya menemukan ada kata ketika mereka melihat. Ketika bintang yang dilihat, jadi kata melihat, dilihat. Itu beberapa kali muncul. Sampai waktu mereka sampai ke tempat bayi Yesus itu, Alkitab mencatat mereka melihat anak itu. Apa kebenaran penting di balik semua ini? Saya cuma mau bilang sama saudara begini. Apa yang saudara lihat itu akan menentukan kehidupan saudara. Pertanyaannya, apa yang saudara lihat hari ini? Para Majus mengarahkan pandangannya. Fokus pandangan mereka hanya kepada bintang Yesus, kepada pribadi Yesus. Mereka melihat Yesus. Apa yang saudara lihat? Apa fokus saudara? Apa pandangan saudara? Kemana pandangan saudara? Ada banyak orang hari ini saudaraku. Fokusnya bukan kepada Tuhan. Fokusnya bukan kepada Yesus lagi. Fokusnya kepada yang lain. Ada orang-orang yang lebih berfokus sama masalah-masalahnya. Ada orang-orang yang cuma berfokus kepada situasi-situasi sulit yang sedang mereka hadapi. Sehingga akhirnya mereka mengasihani diri mereka. Mereka mulai meragukan Tuhan dan berkata, Tuhan, kenapa saya harus mengalami ini? Kenapa masalah saya tidak kunjung selesai? Kenapa masalah saya tidak beres-beres Tuhan? Karena masalahnya adalah bukan masalah itu. Masalahnya adalah karena fokus saudara hanya melihat kepada masalah demi masalah. Saudara hanya melihat situasi yang sulit demi situasi yang sulit. Saya cuma mau beritahu, kalau saudara cuma melihat keadaan dunia ini, kalau fokus saudara hanya tertuju kepada situasi, keadaan dunia ini, kita bisa takut Bapak Ibu. Kita bisa gentar. Siapa yang gak takut melihat situasi dan keadaan dunia yang semakin tidak menentu, semakin tidak pasti ini. Tapi Alkitab mengajar kepada kita hari ini. Jadilah seperti para Majus yang mengarahkan pandangannya, yang melihat hanya kepada pribadi Yesus. Hanya kepada Tuhan saja. Dan waktu pandangan mereka diarahkan kepada Tuhan, kepada Yesus, maka Tuhan menuntun mereka untuk melihat jalan baru yang Tuhan siapkan buat mereka. Hari ini sekali lagi, apa yang saudara lihat itu akan menentukan kehidupan saudara. Kita sama-sama tahu seperti Lut. Lut waktu cuma melihat lembah Yordan seperti taman Tuhan. Hanya karena pandangan, hanya karena Lut salah melihat. Lut akhirnya hancur dan keluarganya. Petrus waktu di tengah gelombang ombak yang menerpa perahu mereka, perahu murid-murid Yesus. Waktu mereka melihat ada Yesus, waktu Petrus bisa mengarahkan pandangannya kepada Yesus, dia bisa berjalan di atas gelombang, dia bisa berjalan di atas air. Tapi Alkitab bilang ketika Petrus mulai mengalihkan pandangannya, waktu Petrus mulai mengalihkan penglihatannya, fokusnya bukan kepada Yesus lagi, tapi kepada ombak, kepada gelombang, kepada badai yang sedang mengamuk. Alkitab bilang saat itu juga Petrus kemudian tenggelam, ditelan oleh ombak itu. Untung ada Yesus. Yesus memegang tangan Petrus. Pelajaran apa yang kita petik dari kisah ini? Bahwa waktu kita memandang kepada Tuhan, kita akan melihat mujizat demi mujizat. Kita bisa mengatasi semua gelombang kehidupan kita. Kemana saudara arahkan pandangan saudara? Jangan sampai pandangan kita terdistract. Ada banyak situasi, keadaan,
medsos hari ini bisa menarik perhatian kita. Apa yang kita lihat di medsos, apa yang kita temukan di medsos itu bisa menarik perhatian kita. Tapi hari ini pesan firman Tuhan sederhana. Arahkan pandangan kita tetap kepada Tuhan. Jangan pandangan saudara cuma saudara tujukan kepada situasi, keadaan, kesalahan orang lain. Masalah-masalah saudara, situasi saudara. Atau kepada informasi-informasi dunia ini. Arahkan pandangan saudara tetap tertuju kepada Tuhan. Fokus saudara harus dijaga. Sama seperti para Majus. Dan waktu mereka melihat Tuhan. Waktu mereka melihat Yesus. Waktu mereka arahkan pandangannya hanya kepada Yesus. Mereka menemukan jalan keluar. Mereka menemukan jalan-jalan yang baru. Yang Tuhan siapkan buat mereka. Mereka dituntun Tuhan. Untuk melihat kemenangan demi kemenangan. Saya berdoa buat saudara. Supaya saudara terus mengalami kemenangan. Tahun ke depan akan menjadi tahun yang penuh mujizat, penuh kemenangan buat kita. Jangan kehilangan rasa haus saudara sama Tuhan. Yang kedua, arahkan pandangan saudara tetap tertuju hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.